Bagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai, salam sehat untuk kita semua. Marilah kita mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan pagi ini kita diajak untuk membaca dari Injil Lukas pasal 10 ayat 13 sampai 16. Cukup singkat, ada 3 ayat Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa membaca secara mandiri dan kemudian memperdalam ya, untuk menemukan makna berdasarkan pengalaman Bapak Ibu. Baiklah, saya akan berbagi dari apa yang saya dapat dari teks Lukas pasal 10 ayat 13 sampai 16. Judulnya Yesus mengecam beberapa kota. Ini cukup mengejutkan gitu kan ya, Bapak Ibu ketika membaca teks ini. Kota seperti Korazim, Betsaida, dan Kapernaum itu kan kota-kota yang menjadi tempat di mana Tuhan Yesus melakukan banyak karya, mukjizat, seperti di Kapernaum misalnya. Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertuanya Petrus, dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Terus ada lagi di Kapernaum, Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya seorang perwira Romawi. Banyak mukjizat yang dilakukan di sana. Tuhan Yesus juga mengajar di Kapernaum, di rumah-rumah ibadat, dan banyak sekali karya Tuhan Yesus yang dilakukan di Kapernaum. Juga di Korazim dan Betsaida yang menjadi tempat di mana Tuhan Yesus menyampaikan berita keselamatan. Nah, tetapi kota-kota itu yang justru dikatakan celakalah Betsaida, celakalah Korazim, dan Kapernaum dikiranya akan dinaikkan sampai ke langit, tetapi malah justru akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Nah, ini kok bisa gini tuh gimana sih ceritanya? Ternyata yang diterima oleh Tuhan dalam masa penghakiman nanti bukan orang-orang yang melihat mujizat Tuhan Yesus, bukan orang-orang yang melihat karya Tuhan Yesus, tetapi orang-orang yang melihat dan mengalami, tapi juga yang bertobat setelah melihat dan menyaksikan karya Tuhan Yesus itu. Tidak hanya berhenti pada menyaksikan, melihat karya Tuhan Yesus dan terkagum-kagum dengan karya Tuhan Yesus itu, sampai menangis terharu gitu kan karena menerima berkat Tuhan gitu. Bukan seperti itu aja, bukan berhenti sampai di situ. Tapi ternyata yang diterima oleh Tuhan Yesus pada masa penghakiman nanti adalah orang yang menyaksikan karya Tuhan Yesus, yang merasakan, yang menerima, dan kemudian yang bertobat, membarui hidup, meninggalkan cara hidup lama, kemudian hidup dengan cara hidup yang baru di dalam Tuhan. Bukan orang-orang yang menyaksikan, tetapi orang yang setelah menyaksikan kemudian membarui hidupnya. Nah, yang menarik adalah kok bisa orang-orang Kapernaum, Korazim, dan Betsaida melihat mujizat Yesus, tapi kok nggak bertobat? Nah, ini kan yang seru. Mungkin juga kalau kita refleksikan kehidupan sehari-hari, ya barangkali kita juga pernah mengalaminya gitu kan ya. Ketika kita menyaksikan karya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, kita hanya sampai pada batas terkagum saja, dan kemudian pengalaman itu tidak membuat kita membarui hidup atau tidak belajar dari apa namanya kesalahan, atau mungkin kita tidak mencoba apa namanya ya menjadikan berkat Tuhan itu sebagai media untuk kita lebih bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini menjadi alarm untuk kita barangkali Bapak Ibu ya. Di kota sekelas Kapernaum saja ya dikatakan oleh Tuhan Yesus seperti itu. Berarti kita harus lebih hati-hati lagi ketika kita menyaksikan berkat Tuhan yang tentu setiap hari kita rasakan dan kita terima. Baiklah kita menjadikannya sebagai media untuk kita membarui hidup, untuk hidup semakin baik, untuk hidup semakin uh, selaras dengan yang dikehendaki Tuhan Yesus. Hidup dengan menggunakan cara hidup yang diteladankan Tuhan Yesus, bukan cara kita sendiri. Bapak Ibu, selamat memaknai hari-hari kita, selamat memaknai kehidupan yang kita lalui di dalam Tuhan, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Stop ya, Pak.